Selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang agama Parmalim. Teman-teman, Parmalim itu diyakini dan dipercayai banyak orang sebagai salah satu agama tradisional orang Batak. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya Parmalim itu adalah agama asli orang Batak. Betulkah klaim itu bahwasanya Parmalim adalah agama asli orang Batak? Kalau seandainya itu betul, maka seharusnya agama Parmalim ini sudah ada, bahkan dimulai sejarah Batak itu sendiri. Mungkin dari si Raja Batak seharusnya sudah ada. Tetapi fakta kemudian berbicara bahwasanya agama Parmalim ini mulai eksis, mewujud sebagai institusi atau organisasi spiritual itu setelah kematian Sisingamangaraja yang ke-12. Itu baru mewujud, baru didirikan. Malah banyak orang yang meyakini dan mempercayai bahwasanya Parmalim ini adalah sinkretisme. Sinkretisme artinya penggabungan antara beberapa agama yang kebetulan sudah datang pada saat itu. Salah satu yang agama yang digabungkan di situ adalah masuklah Islam, masuklah Kristen, masuklah juga barangkali Hindu Buddha. Jadi penggabungan Parmalim. Karena ternyata masih baru Parmalim ini, apakah itu artinya bahwasanya Parmalim betul-betul sebagai agama asli orang Batak? Karena dia baru muncul pada abad ke-20, yaitu di masa setelah Sisingamangaraja ke-12 wafat. Teman-teman, Parmalim sendiri sebenarnya kita harus bertanya, apakah betul Parmalim itu namanya itu adalah nama asli dari orang Batak? Banyak orang yang mengakui bahwasannya Malim itu adalah bahasa Batak, tetapi saya lebih kritis. Saya termasuk orang yang menyimpan kepercayaan bahwasannya Malim itu bukan bahasa asli orang Batak. Malim itu adalah bahasa yang diadopsi dari bahasa luar. Mungkin pertama sekali dari Arab, lalu Melayu karena ada perdagangan, lalu diadopsi oleh orang Batak. Bahwasanya kemudian itu menjadi bahasa Batak tidak masalah, tetapi itu bukan bahasa asli orang Batak. Lalu pertanyaan kita, bagaimana kemudian Parmalim, di mana kata-katanya bukan adalah bahasa asli orang Batak, menjadi nama untuk agama asli orang Batak? Bagaimana kemudian ceritanya seperti itu? Mungkin agak berat bagi orang untuk mengartikan, ya Malim itu ada bahasa Batak itu. Makanya ada istilah Patang Somalipo, ada istilah Situani Malim. Malah di agama kami di Katolik, seorang pastor itu sering disebut sebagai Malim. Itu mungkin bisa menjadi bukti kecil bahwasannya Malim itu adalah bahasa Batak. Tetapi itu bukan bahasa asli orang Batak. Saya lebih meyakini itu. Bahwasanya itu menjadi bahasa Batak saat ini, oke, sama seperti komputer. Apa bahasa yang kita ucapkan dengan bahasa Batak kalau bukan komputer? Tapi itu sekarang sudah diadopsi menjadi bahasa Batak, kira-kira begitu. Teman-teman, Parmalim itu sebenarnya sebagai institusi masih baru. Sebagai institusi masih baru. Kalau saya tidak salah, Raja Nasyak Bagi kemudian menurunkan ajaran ini supaya diteruskan, yaitu Raja Mulia Naipospos. Raja Mulia Naipospos, dan saat ini pemimpin di hutan Bolon dari agama Malim adalah Monang Naipospos. Masih ada empat. Masih muda sekali sebenarnya agama ini sebagai institusi. Tetapi apakah Parmalim ini sebenarnya masih semudah itu? Kita boleh berpikir lebih mendalam lagi. Ternyata di masa Batak sudah ada kepercayaan, sudah ada ritus. Orang Batak itu banyak ritusnya, ada banyak ritualnya. Jadi tidak salah kemudian kalau orang mengatakan orang Batak itu adalah masyarakat upacara. Ada banyak upacaranya, ada banyak ritusnya. Di dalam Horja, di dalam Bius selalu ada gerakan spiritual, ada tokoh agama, ada tokoh agamanya, tokoh pembimbing rohaninya, itu namanya Parbaringin. Nah, konsep Parbaringin inilah yang kemudian mewujud menjadi Parmalim. Konsep Parbaringin ini, itu yang mewujud menjadi Parmalim. Ada perubahan, ada adopsi,
dari ada sinkretisme, pasti ada. Itulah yang permalim zaman modern saat ini. Jadi boleh orang meragukan bahwasanya permalim itu bukan agama asli orang Batak. Boleh meragukan, sah. Tetapi kita juga meyakini itu adalah agama asli orang Batak, karena itu adalah bagian dari perwujudan dari sikap-sikap rohani atau pengalaman-pengalaman rohani dahulu kala ketika ada upacara adat seperti parbaringin dan sebagainya. Itulah sejarah Parmalim. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Parmalim itu agama asli orang Batak? Ya, secara konsep itu agama asli orang Batak. Tetapi kalau Parmalim sebagai institusi itu baru berdiri setelah kematian Sisingamangaraja ke-12. Itu kemudian setelah digerakkan oleh Guru Somalaing Pardede yang merasa kehilangan dan merasa harus bahwasanya dia bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai spiritual itu. Nilai-nilai spiritual itu harus diperjuangkan, harus dijaga melalui konsep Parmalim. Itulah yang kemudian diteruskan setelah Raja Nasiabagi, setelah Somalaing Pardede disingkirkan oleh orang Belanda, karena disebut Raja Somalaing Pardede itu adalah orang ekstremis, radikal, kira-kira begitu. Dia disingkirkan, tetapi pahamnya tidak pernah disingkirkan. Maka Raja siapa pos agak lupa saya tadi, sempat saya ingat. Pokoknya masih 4 generasi, masih baru. Tetapi paham ini sebenarnya adalah perwujudan. Demikian teman-teman, jika ada yang bisa komentar, memberikan masukan, silahkan. Kita hanya belajar di sini, kita hanya belajar budaya di sini, bukan belajar agamanya. Kalau penghayat agama Parmalimnya adalah Parmalim itu sendiri, tetapi sejarahnya mungkin bisa kita lacak, kita pelajari dari buku ke buku, dari jurnal ke jurnal. Soal benar atau tidak itu urusan belakangan, tetapi kemudian kita meyakini kalau setelah kita baca pasti itu adalah sebuah kebenaran. Kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih.